Kepedulian Cornelis Castelin memerdekakan budak-budak Depok. Pada tanggal 10 Agustus 1657, lahirlah seorang anak di Amsterdam, Belanda. Ia bernama Cornelis Castelin. Ia tumbuh dengan didikan yang baik dari orang tuanya. Ia juga mendapatkan pendidikan yang cukup tinggi dan mendapatkan ajaran agama dari orang tuanya. Cornelis pun mulai beranjak dewasa. 24 Januari 1675, Cornelis bersiap pergi ke Batavia untuk bekerja dengan VOC. Ayah, ibu, aku pamit pergi ke Batavia, jaga kesehatan kalian ya. Ia pergi menggunakan kapal yang bernama Theeuwis van Cleef di pelabuhan Texel, Belanda. Batavia, aku datang. Cornelis pun melakukan perjalanan panjangnya ke Batavia. Agustus 1675, Batavia. Akhirnya aku sampai, lelah juga ya. Halo Batavia. Setelah di Batavia, karir Cornelis menaik. Pada tahun 1682, ia menjadi saudagar besar atau Grootwinkeler. Kemudian naik menjadi saudagar kelas 2, Widdy Opperkoopman. Pemikirannya yang visioner membuat ia menuju puncak karirnya sebagai penasihat Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Tidak, jangan seperti ini. Seharusnya seperti ini agar lebih bermanfaat untuk kedepannya. Namun, pada tanggal 24 September 1691, Gubernur Jenderal Johannes Kampuhits mengundurkan diri dan digantikan dengan Willem van Oudthoorn. Willem van Oudthoorn menetapkan kebijakan baru untuk mengeksploitasi pribumi. Hahaha. Mendengar hal tersebut, Cornelis pun geram. Apa? Kebijakan baru apa ini? Mengeksploitasi? Jangan bercanda. Kemudian Cornelis memutuskan untuk mengajukan surat pengunduran diri dari VOC. Ini, apa ini? Surat pengunduran diri dari VOC. Saya mengundurkan diri. Kesehatan saya sudah memburuk. Saya tidak mau menjajah dan mengeksploitasi bukan sebagaimana yang diajarkan dalam agamaku. Setelah Cornelis Castelin mengundurkan diri, ia pun membeli lahan partikelir seluas 1.244 hektar. Cornelis membeli banyak lahan pertanian seperti Seringsing, Weltevreden, dan Tanah Depok. Ini uangnya, saya beli lahan ini. Dalam pengelolaan lahannya, Cornelis dibantu oleh 150 budak. Budak yang dibeli Cornelis berasal dari wilayah Bali, Nusa Tenggara Timur, Makassar, Pulau Rote, dan Maluku. Kenapa tuan tanah lain melakukan pemerasan tenaga kepada para budak? Bukankah daerah koloni tidak akan bertahan tanpa dukungan masyarakat lokal? Cornelis tidak seperti tuan tanah lain yang mementingkan ekonomi. Cornelis justru mementingkan kesejahteraan para budaknya.
Cornelis tidak pernah menganggap mereka sebagai budak, melainkan keluarga, karena perbudakan bertentangan dengan ilmu yang diajarkan pada agamanya. Mari kita makan bersama. Cornelis memberikan kesejahteraan dan kepeduliannya terhadap budak-budaknya. Ia mengajari bahasa Belanda, tata krama, pendidikan baca tulis, dan norma kehidupan melalui agama Kristen. Begini caranya menulis. Begini ya Tuan. Terima kasih Tuan sudah mau mengajari kami. Cornelis tidak pernah memanggil para budaknya dengan sebutan budak, tapi dengan sebutan Meisjesvolk atau masyarakatku. Selamat sore masyarakatku. Cornelis beranggapan bahwa mensejahterakan dan memberikan kebebasan kepada para budaknya membuat pertanian makmur dan para budaknya bekerja dengan senang hati tanpa paksaan. Pertanian dan para budak Cornelis pun mendapatkan kemakmuran dan kesejahteraan. Setelah beberapa lama, Cornelis memulai karirnya kembali di VOC setelah digantikannya Willem van Oudthoorn. Pada tanggal 15 Agustus 1704, Gubernur Jenderal Willem van Oudthoorn digantikan. Hal ini membuat Cornelis memutuskan untuk kembali berkarir di VOC. Pada tanggal 25 Juli tahun 1704, Cornelis memulai karirnya kembali. Cornelis diangkat menjadi penasihat luar biasa pada tanggal 1 November 1708. Kemudian dirinya diangkat menjadi komisaris politik dan majelis gereja Batavia pada tanggal 10 Oktober 1710. Dan pada tanggal 29 November 1710, Cornelis menjadi ketua pendidikan ahli arsip. Cornelis Castellin menjalankan karirnya tersebut hingga dirinya wafat. Sebelum dirinya wafat, Cornelis masih mempedulikan nasib para budaknya di masa yang akan datang. Akhirnya Cornelis membuat dua buah rencana untuk para budaknya. Saya akan merubah status para masyarakatku menjadi orang bebas, dan juga memberikan mereka modal hidup dengan mewariskan lahan-lahanku. Cornelis pun membuat sebuah surat wasiat untuk para budaknya. Surat wasiat itu berisi Cornelis memerdekakan seluruh budak yang berjumlah 150 orang dan memiliki tanah yang sudah diberikan dengan syarat mereka harus menjadi Kristen. Dalam surat wasiatnya, Cornelis berpesan agar Depok lambat laun tumbuh menjadi masyarakat Kristen yang mandiri. Cornelis juga membagi 150 budaknya menjadi 12 marga dan Cornelis membuat sebuah organisasi untuk masyarakat Depok ke depannya. Pada tanggal 28 Juni 1714, Cornelis Castellin mengembuskan napas terakhirnya. Para budak Cornelis yang mendengar kabar itu pun sedih dan menangis. Setelah Cornelis wafat, semua lahan Cornelis Castellin di Depok dikelola para budak dan keturunannya hingga kemerdekaan Indonesia. Cornelis Castellin menjadi sosok pahlawan bagi para budaknya, tidak hanya sebagai tuan tanah melainkan sebagai sosok ayah bagi para budaknya. Pada zaman sekarang, Tugu Cornelis Castellin menjadi pengingat sosok Cornelis Castellin. Tugu ini dibangun untuk memperingati hari kematian Cornelis Castellin serta jasa-jasanya. Tugu ini merupakan monumen berharga bagi warga Depok lama, yang dimana sosoknya sangat penting bagi kota Depok.